Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku membacakan untuk situasinya maskulin. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku. Insya Allah 90% ya jadi nyata. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lihat situasinya maskulin. Oke, kita ada the Six of Pentacles. Oke, di sini ada the World, the Judgment, the Empress, the Four of Cups, and the Six of Swords, dan ada Six of Cups and the Two of Cups. Oke. Aku ngelihatnya ada rasa penyesalan, kecewa terhadap perbuatannya dia ya sebenarnya, terutama karena sudah memberikan dua pilihan dalam kehidupan kamu, dan dia sadarin sebenarnya yang dia lakukan ini salah, tapi dia tahu kamu sudah kecewa sama dia, kamu sudah menyesal, kamu sudah bosen ya dengan cara kembalinya kalian bersama, selalu terulang kisah yang sama. Makanya di sini untuk feminimnya ya, energinya aku ngelihat tuh sudah memulai untuk bangkit dari rasa kekecewaan ya, untuk move on dari adanya koneksi twin flames ya, yang mana ada sebagian dari feminim mau nggak mau kembali lagi kepada twin flamesnya. Salah satunya karena anak ya, tidak ada pilihan lain ya, dan salah satunya karena anak, kedua juga karena kebutuhan ekonomi ya. Mungkin sebagian dari feminim ada yang masih ketergantungan dengan suaminya, atau suaminya masih ketergantungan dengan istrinya yang memiliki pendapatan lebih besar, bisa jadi ya. Jadi masih bersama ataupun terpaksa karena biaya anak ya. Jadi mau nggak mau ya udahlah, kembali aja dulu sementara gitu ya, aku ngeliatnya. Dan ada sebagian dari feminim mencoba untuk kembali, tapi dengan memberikan ketegasan, memberikan pertimbangan ya tentang pembagian harta, karena sudah banyak kecewa dengan janji-janji manisnya si maskulin. Aku ngeliatnya seperti itu. Dan ya maskulin di sini mau kembali sebenarnya karena dia juga kecewa dengan pilihannya ya. Dan feminim di sini udah merasa kesel sebenarnya. Keselnya karena terulang lagi kisah yang sama. Tidak ada kepastian, selalu banyak ingkar janji dengan ya janji-janjinya si maskulin gitu ya. Makanya feminim memberikan
suatu ketegasan ya tentang salah satunya adalah pembagian harta. Dan feminim juga ya mau nggak mau harus belajar menerima kekecewaan, penyesalan, rasa bosan ya dari si maskulin ini. Ya semua karena anak. Ya. Jadi ya harus bisa mengimbangi ya feminim ya dengan kondisinya yang kamu hadapi. Kita lihat. Tuh ya, Ten of Pentacles. Masculine, the Lovers, Ten of Swords, and the Ace of Cups. Kamu bisa berdealing dengan water sign, fire sign, air sign, and Gemini. Okay. Apapun yang kamu controlling, ini akan berakibat menyiksa diri kamu sendiri. Terutama tentang percintaan, kamu akan sulit mendapatkan cinta sejati. Karena kenapa? Ya karena kamu ingin mengendalikan apapun yang kamu inginkan. Kita nggak bisa mengendalikan segala sesuatunya. Mungkin ya ada suatu saat kita bisa mengendalikannya, semua pun itu atas izinnya Tuhan ya. Tidak mungkin tidak diizinkan Tuhan kita bisa mengendalikan sesuatu. Tapi di sini kamu menyalahgunakan. Ya, menyalahgunakan kepercayaannya Tuhan, kepercayaannya seseorang ke kamu, sehingga kamu secara diam-diam mencari cinta baru, bisa melalui media sosial ataupun di saat kamu traveling, ya. Kamu stres nih, gimana menemukan cinta sejati lagi, sedangkan kamu aja gak bisa mencintai diri kamu sendiri, ya. Ini kamu tersiksa. Cara mencintai diriku sendiri ini gimana ya menurut kamu? Ya kamu tuh bertanya sendiri pada hatimu. Karena ego kamu masih kamu genggam. Ya arogannya kamu juga masih kamu genggam, aku melihatnya. Jadi kalau aku lihat ya maskulin, usahakan kamu mencintai dirimu kamu sendiri dulu ya, sebelum kembali dengan siapapun atau bertemu dengan siapapun. Bukan hanya dengan koneksi twin flames, bukan ya. Dimana kamu bisa mencintai dirimu sendiri, ini akan banyak cinta datang ke kamu ya. Tapi memang semua butuh pengorbanan. Ada yang palsu, ada yang asli, ada yang tulus, ada yang modus ya. Karena kan energinya kita tuh sudah mencoba memulihkan kembali yang tadinya ketergantungan atas kehadiran orang lain. Pada akhirnya kita menerima kesendiriannya kita, bahagiakan diri kita dengan sendiri, terutama dalam perjalanan spiritual ya di sini. Perjalanan spiritual itu memang menyiksa sebenarnya, karena ya kita belajar untuk hidup sendiri, bukan hidup sendiri tanpa Tuhan, enggak, tapi tetap minta Tuhan. Ya, tapi secara fisiknya kita hidup sendiri. Ya, secara fisiknya. Dan aku ngelihatnya memang kamu harus belajar mencari kesalahan kamu sendiri dulu dan perbaiki hal itu. Ya, kalau ingin mendapatkan seseorang yang tulus, ya kamu harus belajar memperbaiki dirimu. Ya.
dan mencoba untuk mempertanggungjawabkan dan belajar mencintai dirimu sendiri tanpa berharap ya adanya hadirnya orang lain dalam hidup kita, terutama yang berlainan jenis ya. Oke. Aku melihatnya di sini maskulin stres dengan impiannya, karena ternyata harapannya dengan hadirnya orang ketiga ini tidak membawa kebahagiaan, tapi malah membawa drama baru dan menyiksa maskulin dalam meraih masa depannya lagi. Dan ya, maskulin merasa gak nyaman hidup bersama orang baru yang awalnya tadi berkelimpahan harta ataupun kestabilan hidupnya sangat luar biasa. Pada akhirnya ini akan bermasalah ya. Kemenangan apapun yang dia milikin oleh maskulin ini membawa kekecewaan, membawa kebosanan, dan membawa penyesalan. Mau gak mau berharap ingin move on dan kembali berkomitmen dengan twin flames-nya. Tapi di sini malah tersiksa ya, karena ya harus memilih salah satu, nggak bisa dua-duanya. Sedangkan maskulin kepengennya tuh ya reuniannya semuanya, ya dengan karmik, ya dengan feminim, ya nggak bisa lah. Ini ada the judgment sama the will the fortune loh, kartu karma semua loh. Ya, sedangkan feminim di sini sudah berdamai dengan dunianya dan mencoba berdamai dengan kemenangannya ya. Karena aku lihat, wow, feminim sudah siap menuju berkomitmen dengan orang baru. Ya, udah siap. Dan aku ngelihatnya memang ya feminim mencoba memulai kehidupan baru ya, dengan cara salah satunya pindah tempat dan buka komitmen dengan orang lain ataupun membuka bisnis dengan orang lain. Dan maskulin di sini kecewa. Ya, kecewa dengan kebangkitan spiritual karena dihadirkannya beberapa orang dalam hidup dia, sehingga dia merasa disukai banyak orang dan dia mengabaikan feminim. Ketulusannya feminim diabaikan, dicuekin, ya, disalahgunakan juga gitu. Dan aku ngeliatnya memang maskulin kecewa berat dengan hubungannya bersama orang ketiga. Ada sebagian yang ending ya perselingkuhannya mereka nanti nih, karena memang ada kebangkitan spiritual, sedangkan feminim sudah bahagia, damai, sukses ya dengan ya doa-doanya setiap malam. Walaupun kecewa ya dengan kemenangannya si feminim ini ya, karena kan merasa sendiri, harus berjuang sendiri. Tapi feminim akan bertemu dengan seseorang yang membawa kesuksesan di masa depannya. Sabar ya feminim ya. Dan maskulin ini malah akan menyesali, tersiksa, dan ingin kembali kepada twin flames-nya. Ya, tuh. Koneksi twin flames yang harus dia bayar gantian. Ya, gantian.
beberapa tahun yang lalu kamu yang tersiksa ya feminim. Bahkan sampai sekarang tuh masih menyiksa sebenarnya. Tapi di sini kamu sudah berdamai. Sudah menikmati aja. Menikmati perjalanan awakening spiritual. Udah nggak yang aduh gimana gini-gini, tapi menikmati aja, jalanin aja. Ya, perjuangkan terus karena kamu yakin suatu hari nanti kamu akan bertemu dengan seseorang yang menawarkan masa depan yang lebih baik. Kamu yakin itu. Segala apa yang kita lakukan pasti ada bayarannya. Gak mungkin gak. Tuhan itu adil. Ya, Tuhan itu adil. Tuhan tahu mana yang tulus, mana yang modus, sedangkan kita gak tahu. Ya kan, isi hati orang. Kita lihat dengan clarify-nya. Oke, di sini ada the word Eight of Wands, Seven of Cups, and Seven of Pentacles. Dia tuh pengen banget sukses 7 turunan, sampai ya antara 7 turunan itu loh, pengen sukses meraih impiannya dia. Tapi kan dia tidak bisa belajar dengan sabar ya untuk meraih target hidupnya. Pengennya jalan instan, mencari jalan pintas. Di sini aku ngelihat memang ya dia harus belajar sabar kalau dia pengen meraih impiannya dia, terutama progres move on-nya dia ataupun bisnis ya hayalannya dia harus belajar sabar ya, belajar tekun. Dia depression ini ya, stres karena dia mengalami kebangkrutan dari tripartinya nanti, tapi dia coba untuk mengendalikan. Pada setiap malam dia kesel, nangis ya, hampir gila bisa. Tuh, depression kan? Karena tujuan hidupnya dia udah mentok. Dia harusnya belajar sabar dalam meraih keinginannya dia. Terutama journey hidupnya itu kan journey hidup kan gak bisa hari ini terus besok kita dapat kesuksesan terus itu dibilang journey hidup. Enggak. Itu seumur hidup journey hidup itu. Akan ada perubahan energi ya, dengan siapa dan dengan siapa kita bergaul, terus juga kita berbuat apa, itu akan mempengaruhi journey hidup kita, pola pikir kita juga. Makanya dia kecewa ya ngelihat kamu sudah menerima kenyataan, karena dia ingin mengendalikan langkahnya dia itu dengan cara seksualitas, dengan cara dia sendiri ya, terutama maskulin yang memiliki yang memiliki spiritual ya, jadi pengen mengendalikan hal itu. Hati-hati ya.
Tuh. Five of Swords, Six of Pentacles, and the Nine of Pentacles. Maskulin, kamu ingin mengendalikan feminim atas kehendak kamu sendiri, tapi sia-sia ya. Karena ya kamu kan inginnya keadilan itu buat kamu sendiri. Kamu gak mau orang lain adil juga. Ya mau gak mau kamu harus belajar bayar karmamu sendiri, itu baru adil. Ya, belajar bayar karmamu sendiri. Tuh. Kamu harus memperbaiki apa yang sudah ending. Ya. Kamu harus memperbaikinya sendiri. Dan aku ngelihatnya di sini maskulin sama karmik akan bermasalah. Ya, akan bermasalah, terutama masalah keuangan. Ditambah lagi masalah kisah masa lalu ya, tentang feminim. Ya, tentang feminim. Dan ya aku ngeliatnya memang karmik ini pengen banget feminim sama DM ini cerai, agak lepas trust isunya. Jadi menurutnya si karmik, udah mendingan lo cerai aja deh, nggak usah berurusan lagi dengan feminim. Difikirnya seperti itu. Padahal maskulin gak akan bisa lepas dari feminim. Kenapa? Ya karena salah satu adalah ketulusan cintanya dan spiritualnya. Ya. Sinilah yang membuat maskulin merasa terjebak. Karena ketika bersama dengan feminim, maskulin gak merasa dan mengakui kalau apa yang dia dapatkan kesuksesan itu adalah hasil dari spiritualnya si feminim yang berjuang tengah malam tiap detik ya, sehingga hadirnya orang baru. Pada akhirnya setelah feminim memutuskan untuk move on ya, memutuskan mencintai dirinya dia sendiri, memperbaiki spiritualnya ke Tuhan, disinilah maskulin merasakan perbedaan yang sangat-sangat jauh banget ya. Feminim akan mendapatkan karma baik dari perjuangannya. Tuh, star ya, akan mendapatkan karma baik. Dari hasil perjuangannya sakit hati ya, karena selama ini kan feminim selalu mendoakan maskulin yang baik, terutama untuk kesuksesan koneksi ini gitu ya, tapi malah dikhianati ya. Feminim coba untuk menerima, makanya maskulin tersakiti sekarang ya dengan orang barunya. Kenapa? Ya karena permainannya sudah tidak bisa mengganggu ataupun memanfaatkan si feminim lagi ya. Tuh, kehilangan keberuntungan
adanya masa depan dengan orang baru. DM akan mendengar kabar tidak baik dengan tripartinya, makanya dia berharap bisa mensukseskan lagi kembali sama kamu, perbaiki. Dia mendengar kabar buruk ya, maskulin, makanya stres, ya, tersiksa, karena apa yang dia harapkan malah tidak sesuai harapan. Dan dia mendengar kabar yang tidak baik tentang tripartinya. Tuh, pengen banget balik lagi ke kamu. Tapi nggak bisa ya, keblok ya untuk kembali ke kamu. Karena salah satunya ya karimnya itu kan menggunakan drama, topeng ataupun ilmu hitam, sehingga energinya lagi keblok. Untuk kalian kembali tuh ya, karmic circle tuh aku baru ngomong ya. Wih, ya karmic marah nih, kesel karena pada akhirnya perjodohan dan takdirnya bersama DM akan usai ya. Banyak pertengkaran dan ini sangat-sangat karmic circle banget. Kehilangan juga tentang masa depannya dengan DM. Ketulusan cintanya diabaikan dan dihancurkan oleh maskulin. Ini yang ditakutkan oleh maskulin dan juga oleh si karmik. Ya, maskulin merasa tertekan, bimbang dan ragu tentang percintaannya dia selama ini, kok ternyata tidak sesuai harapan, malah lebih buruk dibandingkan dengan feminim. Dan ini ya, si karmik ini lagi mencari jalan untuk bisa melawan takdir ya, menggunakan ilmu hitam ataupun dengan fitnahan, aku ngeliatnya ya. Kita ngeliat dulu ya, ini nih the Eight of Swords-nya. Oke, masculine depression karena tersiksa juga, karena feminim sudah memutuskan mengambil keputusan untuk fokus dalam keuangan dan mencintai diri sendiri. Bahkan feminim ada yang berkata, gue lebih cinta uang sekarang. Gue lebih cinta uang, gue lebih cinta materi sekarang. Ini membuat maskulin sakit hati, tersiksa, karena koneksinya juga sudah berubah arah. Feminim lebih fokus memulai kehidupannya dengan karir. Bahkan ada yang memutuskan mencari orang baru yang lebih kaya, bilangnya gitu ya ke DM. Makanya DM tersiksa banget, nggak nyangka aja gitu loh dengan feminim yang tadinya menerima apa adanya dia, sekarang lebih
tegas dan bahasanya lebih menyakitkan bagi dia. Save your energy, be spontaneous, and expansions. So show your support, save your energy, perubahan energi ya. Si DM mengalami suatu perubahan energi yang mana ya secara tiba-tiba ini membuat maskulin ya harus memperluas kehidupannya dia sendiri dan pandangannya, ya, memperluas hubungan. Jadi kayak ada perubahan energi di dalam dirinya maskulin. Secara tiba-tiba tuh pengen kembali lagi ke kamu. Karena kamunya sudah focusing dengan karir kamu. Kamu sudah fokus dengan kehidupan kamu sendiri. Romantic feelings. Your feelings are real and worth exploring. Okay. Honeymoon, enjoy the bliss, holiday and time together. Could be the one. You have already made the romantic partner sick. This is yours. Okay. Masculine want the back with you because they think, karena dia memikirkan kamu adalah yang terbaik dalam hidupnya dia yang pernah dia miliki. Dia mau kamu maafkan dan belajar untuk bersama lagi. Karena banyak kebohongan dan topeng yang dia lakukan. Terutama tidak komunikasi secara hati ke hati ya sama kamu, feminim. Ya, ada perubahan energi tentang romantis. Terutama tentang perasaannya dia. Ada keinginan tiba-tiba tuh pengen kembali lagi sama kamu. Karena dia merasa ya kamu adalah yang terbaik buat dia, yang selama ini dia miliki. Dia ingin kembali lagi sama kamu. Dia pengen kamu nunjukin supportnya kamu lagi ke dia. Karena dia orangnya kayak anak kecil, butuh disupport mulu, butuh didoain kamu terus. Tapi dia tidak bisa menghargai kamu. Tidak bisa menjaga perasaan kamu. Okay? So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and don't skip iklan. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.